Pernahkah kalian mendengar tentang kerajaan Majapahit? Tentu saja, siapa yang tidak kenal dengan kemegahan dan kekuasaannya yang membentang luas di Nusantara. Tapi, tahukah kalian, di balik kebesaran itu, ada satu sosok dari Bali yang berani menantang dan bahkan membuat Majapahit goyah. Dialah Ki Pasunggerigis, seorang pati agung atau jenderal perang dari kerajaan berdahulu di Bali, yang kisahnya menjadi legenda. Mari kita telusuri jejak kepahlawanan sang jenderal Bali yang mengguncang Majapahit. Kisah ini dimulai pada abad ke-14, di masa keemasan Majapahit di bawah pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan Mahapatih Gajah Mada. Saat itu, Gajah Mada sedang gencar-gencarnya mewujudkan Sumpah Palapa, sebuah ikrar suci untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Satu persatu kerajaan takluk, namun ada satu pulau yang berdiri kokoh menolak tunduk ke Bali. Bali pada masa itu diperintah oleh seorang raja bergelar Sri Asta Suraratna Bumi Banten dari pusat pemerintahannya di Bedahulu. Raja ini dikenal sangat kuat dan berwibawa, namun di balik taktanya, ada seorang panglima perang yang menjadi tulang punggung pertahanan Bali. Namanya Ki Pasunggerigis. Bersama saudaranya, Ki Kebu Iwa, mereka adalah dua pilar kekuatan yang membuat Bali menjadi wilayah yang sangat disegani. Ki Pasunggerigis bukanlah sekadar jenderal biasa. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, ahli strategi perang ulung, dan memiliki kesaktian mandraguna. Konon, ia memiliki ilmu kebal yang membuatnya tak bisa dilukai oleh senjata apapun. Kesetiaannya pada tanah kelahirannya tak perlu diragukan lagi. Baginya, Bali adalah harga mati yang harus dipertahankan dari segala bentuk invasi, termasuk dari kekuatan sebesar Majapahit. Gajah Mada sadar betul bahwa menaklukkan Bali tidak akan mudah selama Ki Pasunggerigis dan Ki Kebu Iwa masih berdiri di sana. Ekspedisi militer pertama Majapahit ke Bali mengalami kegagalan total. Pasukan Majapahit yang terkenal hebat dibuat kocar-kacir oleh strategi perang brilian dan perlawanan gigih dari pasukan Bali yang dipimpin langsung oleh Ki Pasunggerigis. Bali membuktikan bahwa mereka bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Melihat kekuatan militer saja tidak cukup, Gajah Mada pun beralih ke strategi yang lebih licik, diplomasi tipu muslihat. Gajah Mada mengundang Ki Kebu Iwa, sang raksasa dari Bali yang juga terkenal sakti, ke Majapahit dengan dalih akan dinikahkan dengan seorang putri cantik. Ki Kebu Iwa yang berhati tulus, tanpa curiga, berangkat ke Jawa. Namun, sesampainya di sana, ia justru dijebak dan dibunuh. Berita kematian saudaranya ini sampai ke telinga Ki Pasunggerigis, membangkitkan amarah dan duka yang mendalam. Kehilangan Ki Kebu Iwa adalah pukulan telak bagi pertahanan Bali. Namun, Ki Pasunggerigis tidak menyerah. Justru, ia semakin memperkuat pertahanan dan bersumpah akan membalaskan dendam saudaranya. Ia tahu, cepat atau lambat, Gajah Mada akan datang dengan kekuatan penuh. Dan benar saja, tidak lama kemudian, Gajah Mada memimpin langsung invasi terbesar ke Bali, membawa serta para Arya dan panglima terbaiknya. Maka, terjadilah pertempuran dahsyat yang dikenal sebagai Perang Bali. Pertempuran ini berlangsung sengit di berbagai penjuru pulau. Ki Pasunggerigis dengan gagah berani memimpin pasukannya. Ia bertarung di garis depan, menunjukkan kesaktiannya yang luar biasa. Banyak prajurit Majapahit yang gugur di tangannya. Konon, medan pertempuran sampai berwarna merah oleh darah. Gajah Mada sendiri dibuat kewalahan menghadapi perlawanan sang jenderal Bali. Selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, Majapahit tidak mampu menembus pertahanan Bedahulu. Ki Pasunggerigis dan pasukannya bertempur dengan semangat puputan, bertarung sampai titik darah penghabisan. Mereka lebih memilih gugur di medan perang daripada harus melihat tanah kelahiran mereka dijajah. Kegigihan inilah yang membuat nama Ki Pasunggerigis begitu melegenda. Ia menjadi simbol perlawanan dan harga diri orang Bali. Namun, seperti kisah kepahlawanan lainnya, takdir berkata lain. Setelah pertempuran yang sangat panjang dan melelahkan, kekuatan Bali akhirnya mulai goyah. Dengan strategi pengepungan yang ketat dan jumlah pasukan yang jauh lebih besar, Gajah Mada akhirnya berhasil mendesak pasukan Ki Pasunggerigis. Dalam sebuah pertempuran puncak yang menentukan, Ki Pasunggerigis akhirnya terkepung. Meskipun dalam posisi terjepit, ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia terus bertarung hingga akhir. Mengenai akhir hidupnya, ada berbagai versi cerita. Beberapa menyebutkan ia gugur secara satria di medan perang setelah pertarungan sengit melawan Gajah Mada atau para Arya Majapahit. Versi lain menceritakan ia ditangkap dan akhirnya bersedia mengabdi pada Majapahit setelah melihat tidak ada lagi harapan bagi Bedahulu.
Apapun versi akhirnya, satu hal yang pasti, Ki Pasunggerigis telah menunjukkan kepada Majapahit dan seluruh dunia bahwa kekuatan dan keberanian tidak diukur dari besar kecilnya sebuah kerajaan. Ia adalah bukti nyata bahwa semangat cinta tanah air bisa melahirkan perlawanan yang luar biasa, bahkan mampu mengguncang kemaharajaan terbesar sekalipun. Kekalahan Bali memang menjadi jalan bagi Majapahit untuk menyatukan Nusantara. Namun, nama Ki Pasunggerigis tetap abadi dalam ingatan masyarakat Bali. Ia dikenang bukan sebagai pecundang, melainkan sebagai pahlawan agung, seorang satria sejati yang rela mengorbankan segalanya demi kehormatan dan kemerdekaan bangsanya. Kisahnya menjadi inspirasi tentang patriotisme, keberanian, dan pengorbanan tanpa batas. Jadi, ketika kita berbicara tentang kebesaran Majapahit dan Sumpah Palapa Gajah Mada, jangan pernah lupakan nama Ki Pasunggerigis, sang jenderal dari Bali yang dengan gagah berani berdiri menantang, memberikan perlawanan yang paling sengit, dan mengukir namanya dengan tinta emas dalam sejarah perjuangan Nusantara. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kisah Ki Pasunggerigis bisa menambah wawasan dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari sejarah Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya.